Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu mentor serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Izin perkenalkan diri, saya Yuni Anma Pratama Ningtyas selaku perwakilan dari Angkatan 11 Kelompok 2 Kelompok 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami presentasi yang akan saya sampaikan berjudul Analisis Isu Global tentang Asta Cita Keempat, yaitu memperkuat membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, olahraga, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Asta Cita Keempat merupakan salah satu dari 8 agenda pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029 dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2024. Sumber daya manusia adalah fondasi dari segala kemajuan bangsa. Tanpa manusia yang berkualitas, tidak ada pembangunan yang bermakna. Untuk itu, kajian kali ini mengangkat isu-isu global yang berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Menjadi sangat penting dan mendesak. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sekaligus membuka ruang diskusi yang konstruktif bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama Yuni Anma Pratama Ningtyas, asal instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin. Izin memperkenalkan diri, nama Fahmi Firdaus, asal UPT dari Lapas Kelas 2A Bancai, Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama Fadia Hasni Aulia, asal instansi dari Lapas Kelas 2A Bancai, Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama Nafis Ahmad Ramli, asal instansi Lapas Kelas 2A Bancai, Bandung. Izin memperkenalkan diri, nama Nur Hidayat, asal instansi Lapas Kelas 2 Bancai, Bandung. Untuk selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Bapak dan Ibu, kita mulai dari latar belakang mengapa tema ini penting untuk dianalisis. Secara konteks global, dunia saat ini tengah mengalami transformasi besar yang dipicu oleh revolusi industri dan society. Perkembangan kecerdasan buatan, otomasi, dan digitalisasi menuntut kualitas manusia yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan berinovasi. Di sisi lain, agenda SDGs 2030 dari PBB menuntut pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 280 juta jiwa, sesungguhnya memiliki peluang besar yang disebut dengan bonus demografi, di mana proporsi pendudukan usia produktif jauh lebih besar dari usia non-produktif. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan secara optimal jika diikuti dengan investasi serius dalam pembangunan SDM yang berkualitas. Disinilah relevansi Asta Cita Keempat menjadi sangat krusial. Pemerintah melalui arahan kebijakan ini berupaya menjadikan SDM unggul sebagai pilar utama pembangunan nasional, mencakup pendidikan sains, teknologi, kesehatan, olahraga, hingga aspek inklusivitas sosial. Tanpa SDM unggul, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan pernah terwujud secara berkelanjutan. Izin melanjutkan Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah fokus tema. Asta Cita Keempat ini mencakup 7 pilar pembangunan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pada pilar yang pertama yaitu adalah pilar pendidikan. Pilar pendidikan menjadi fondasi dari segalanya sebab mencakup akses dan kualitas pendidikan yang merata dari PAUD hingga perguruan tinggi.
Maksudnya adalah pendidikan yang menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Fokusnya bukan hanya pada akses, tetapi juga peningkatan kualitas guru dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Yang kedua yaitu sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini mendorong ekosistem riset dan inovasi dan hilirisasi teknologi agar Indonesia mampu bersaing di kancah global. Tujuannya adalah agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi saja, tapi juga inovator melalui peningkatan dana riset dan juga pengembangan. Lalu yang pilar selanjutnya adalah kesehatan. Pilar kesehatan ini memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, mencakup penanganan stunting, UHC, kesehatan jiwa, dan juga ketahanan sistem kesehatan nasional. Lalu pilar yang selanjutnya adalah olahraga. Pilar olahraga ini bukan sekedar prestasi di ajang internasional saja, tetapi juga mendorong kehidupan aktif dan sehat di masyarakat, atau juga sebagai sarana membangun karakter disiplin dan juga sportivitas. Lalu, untuk pilar yang selanjutnya adalah kesetaraan gender. Pilar kesetaraan gender ini memastikan perempuan juga mendapatkan hak dan kesempatan yang setara di semua sektor kehidupan. Karena setengahnya dari populasi kita adalah perempuan. Lalu untuk pilar yang keenam adalah pemuda. Pemuda adalah motor penggerak transformasi. Maka dari itu, pemuda yang mendorong kepemimpinan kewirausahaan dan partisipasi aktif generasi muda. Lalu pilar yang terakhir adalah penyandang disabilitas, yang dimana kita memastikan mereka mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas dan inklusi sosial yang bermartabat tanpa adanya diskriminasi. Nah, ketujuh pilar inilah yang akan kita analisis secara mendalam dalam presentasi pembahasan isu globalisasi pengembangan sumber daya manusia ini. Pertama-tama, izinkan saya menjelaskan untuk isu yang pertama, yaitu kualitas dan akses pendidikan. Data menunjukkan bahwa 72% skor PISA Indonesia berada di bawah rata-rata negara-negara OECD. Ini berarti siswa kita memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang jauh tertinggal dibandingkan standar internasional. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat 4,16 juta anak yang masih putus sekolah setiap tahunnya. Dan 69% kekurangan guru terjadi di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Permasalahan utama yang kita hadapi adalah yang pertama, kesenjangan kualitas pendidikan yang sangat tajam antara kota dan desa. Yang kedua, rendahnya tingkat literasi, numerasi, dan kompetensi digital siswa. Yang ketiga, tingginya angka putus sekolah di daerah terpencil. Dan yang keempat, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Dari perspektif global, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara dalam PISA 2022 versi OECD. Indeks pembangunan manusia Indonesia sebesar 0,759. Masih tertinggal jauh dari negara tetangga kita yaitu Malaysia yang mencapai 0,826. Meskipun anggaran pendidikan telah dijamin sebesar 20% dari APBN secara konstitusional, penyerapan dan pemanfaatannya di daerah masih belum optimal. UNESCO sendiri telah merekomendasikan agar seluruh negara melakukan transformasi kurikulum berbasis kompetensi abad ke-21. Ini Pak adalah panggilan untuk bertindak segera karena kualitas pendidikan hari ini adalah wajah bangsa 20 tahun ke depan menuju Indonesia generasi emas 2045. Selanjutnya, isu kedua, sains, teknologi, dan inovasi. Isu kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi sains, teknologi, dan inovasi Indonesia. Grafik yang Bapak Ibu lihat di sini menunjukkan perbandingan belanja R&D sebagai persentase PDB. Di berbagai negara ASEAN, Indonesia hanya mengalokasikan 0,27% dari PDB untuk penelitian dan pengembangan. Jauh tertinggal dari Malaysia yang mencapai 1,05%, Thailand 1,33%, Singapura 2,22%, dan Korea Selatan yang bahkan mencapai 4,93%. Dalam Global Innovation Index 2024, Indonesia berada di posisi 54 dari 132 negara. Angka ini sebenarnya menunjukkan ada potensi, tetapi kita masih tertinggal dari negara-negara seharusnya menjadi benchmark kita di Asia, kawasan Asia.
Tantangan utama yang dihadapi antara lain minimnya jumlah paten dan publikasi ilmiah internasional dari peneliti Indonesia. Kesenjangan digital yang masih lebar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Lemahnya sinergi antara industri dan perguruan tinggi dalam menghasilkan inovasi yang berdampak nyata. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan belanja R&D nasional menjadi 1% dari GDP pada tahun 2029 dan masuk 30 besar Global Innovation Index. Target ini ambisius, tetapi sangat mungkin dicapai jika ada keberpihakan anggaran dan kebijakan yang konsisten. Bapak dan Ibu, isu ketiga yang sangat mendesak adalah masalah kesehatan nasional. Meskipun angka harapan hidup Indonesia telah mencapai 74 tahun dan cakupan JKN sudah mencapai 95,2%, yang merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Kita masih menghadapi tantangan besar. Referensi stunting saat ini masih berada di angka 19,8% menjadi 18,8% untuk target 2026 ini, dengan penurunan rata-rata per tahun sekitar 1,2%. Angka ini meningkat 0,32 tahun dibandingkan dengan tahun 2024 yang menunjukkan peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Stunting bukan sekedar masalah fisik. Ini adalah krisis generasi. Anak stunting akan tumbuh dengan kemampuan kognitif yang terbatas, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas bangsa jangka panjang. Isu-isu kritis lainnya meliputi ketimpangan fasilitas kesehatan yang masih sangat ketimpang antara Jawa dan luar Jawa. Krisis tenaga kesehatan di daerah 3T, di mana dokter, bidan, dan ahli gizi masih sangat kurang. Beban ganda penyakit antara penyakit infeksi yang belum tuntas dan penyakit tidak menular yang terus meningkat. Serta masalah kesehatan mental remaja yang sering diabaikan. Dalam konteks global, WHO menyatakan dibutuhkan tambahan 10 juta tenaga kesehatan secara global pada tahun 2030. Pandemi COVID-19 telah mengekspos betapa rapuhnya sistem kesehatan negara berkembang, termasuk Indonesia. Paradigma One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan kini menjadi pendekatan baru yang direkomendasikan secara global pasca pandemi. Sementara itu, rasio dokter per penduduk Indonesia masih jauh di bawah standar WHO sebesar 1 dokter per 1000 penduduk di Indonesia. Lalu isu yang keempat yaitu prestasi olahraga dan gaya hidup. Di sini ada grafik tren perolehan medali Olimpiade Indonesia yang menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2008, kita mendapatkan 5 medali di Beijing. Kemudian pada tahun 2012, kita mendapatkan 4 medali di London. Kemudian tahun 2016 mendapatkan 3 medali di Rio. Kemudian sempat naik kembali menjadi 5 medali di Tokyo pada tahun 2020. Grafik ini mencerminkan masih lemahnya sistem pembinaan atlet jangka panjang di Indonesia. Di sisi lain, WHO mencatat bahwa hanya 27% warga dewasa Indonesia yang aktif berolahraga secara rutin. Sesuai rekomendasinya, rasio fasilitas olahraga publik pun masih sangat rendah, yakni satu fasilitas publik per 12.000 penduduk, yang dimana bisa dikatakan itu merupakan jauh dari kata ideal. Target pemerintah pada Asta Cita keempat ini mengajak kita untuk masuk pada 20 besar perolehan medali Olimpiade dan meningkatkan partisipasi warga masyarakat hingga 40% pada periode 2025 sampai dengan periode 2029. Bukan hanya sampai di podium saja, tetapi lebih penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Perlu kita ingat juga, WHO bertanggung jawab atas 3,2 juta kematian per tahunnya. Secara global, olahraga bukan lagi sekadar urusan prestasi. Ini adalah isu kesehatan masyarakat secara mendunia. Isu 5, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Bapak dan Ibu, isu kelima adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sebuah isu yang kerap dianggap sudah selesai, padahal kenyataannya masih jauh dari tuntas. Gender Gap Index Indonesia versi World Economic Forum 2025 menunjukkan bahwa 54% dari kesenjangan gender yang berhasil ditutup, artinya masih ada 46% gap yang harus diperjuangkan. Indonesia berada di peringkat 87 dari 146 negara dalam indeks ini. Beberapa indikator kunci yang memprihatinkan, tingkat partisipasi angkatan kerja, perempuan hanya 56,42% dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,66%. Keterwakilan perempuan di DPR baru mencapai 21,9% pada pemilu 2025. Masih jauh dari ambang batas 30% yang direkomendasikan internasional. Isu-isu kritis lainnya meliputi kesenjangan upah gender di mana perempuan rata-rata dibayar 30% lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang setara. KDRT dan kekerasan berbasis gender yang mencapai 320.000 kasus pada tahun 2023, serta pernikahan dini yang masih tinggi terutama di NTT, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat. Kita perlu mengingatkan diri sendiri bahwa kesetaraan gender bukan soal menguntungkan salah satu pihak. Ini adalah kepentingan bersama. Penelitian McKinsey 2023 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% partisipasi kerja perempuan dapat menambah 0,5% PDB nasional. Isu ke-6 dan ke-7 berkaitan dengan dua kelompok yang sangat strategis, namun sering terpinggirkan dalam arus utama kebijakan, yaitu pemuda dan penyandang disabilitas. Dari sisi pemuda, Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar. Terdapat 64,9 juta pemuda berusia 16-30 tahun atau 23,8% dari total populasi. Namun potensi besar ini dibayangi oleh tantangan serius. Terdapat 9,9 juta pemuda not in education, employment, or training, yaitu mereka yang tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan apapun. Tingkat pengangguran terbuka di usia 15-24 tahun mencapai 14,2%. Ada ketidaksesuaian besar antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia industri. Rendahnya jiwa kewirausahaan dan akses modal, serta ancaman radikalisme dan narkoba yang terus mengintai kalangan remaja. Dari sisi penyandang disabilitas, data BPS 2023 mencatat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, namun kondisi mereka sangat memprihatinkan. Hanya 6,9% yang bisa bekerja di sektor formal. Tingkat partisipasi sekolah hanya 33,5%. Infrastruktur publik minim aksesibilitas. Dan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas masih belum berjalan maksimal di tingkat daerah. Stigma sosial dan diskriminasi di dunia kerja masih menjadi hambatan nyata yang sulit diatasi. Kedua kelompok ini harus menjadi perhatian serius dalam Asta Cita keempat, karena tidak ada Indonesia maju yang meninggalkan sebagian warganya di belakang. Sekarang kita masuk ke analisis SWOT sumber daya manusia Indonesia. Setelah kita melihat berbagai isu secara sektoral, kini kita lakukan analisis yang lebih menyeluruh menggunakan kerangka SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats, untuk memotret kondisi pembangunan SDM Indonesia secara komprehensif. Yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Indonesia yang seharusnya dioptimalkan adalah pertama, bonus demografi dengan 64 juta pemuda produktif yang jika dikelola dengan baik akan menjadi mesin pertumbuhan luar biasa. Kedua, posisi geografi strategis sebagai negara kepulauan terbesar. Ketiga, kekayaan budaya dan keberagaman yang menjadi modal sosial yang unik.
Dan keempat, jaminan konstitusional anggaran pendidikan 20% APBN. Kelemahan atau weakness yang harus segera diatasi, IPM masih 0,713 dan tertinggal dari banyak negara ASEAN. Kualitas pendidikan rendah, distribusi tenaga kesehatan, dan guru tidak merata, serta lemahnya ekosistem riset inovasi nasional. Peluang atau opportunities yang terbuka lebar. Digitalisasi membuka akses pendidikan tanpa batas geografis. Pasar SDM global yang membutuhkan talenta Indonesia, meningkatnya investasi global di sektor kesehatan dan edukasi, serta momentum kepemimpinan Indonesia di forum G20 dan ASEAN untuk mendorong kerjasama SDM regional. Ancaman atau threats yang harus diwaspadai, brain race. Banyak talenta terbaik memilih berkarir di luar negeri, otomatis dan AI yang berkeliaran mengancam 23 juta lapangan kerja Indonesia. Krisis iklim yang berdampak pada ketahanan pangan dan kesehatan, serta maraknya hoax dan informasikan yang merusak kualitas literasi publik. Slide ke-11. Setelah memahami masalah dan konteksnya, mari kita lihat alternatif-alternatif solusi yang dapat ditempuh untuk setiap bidang dalam asta cita yang keempat. Untuk pendidikan, solusi yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi sekolah secara masif, perluasan program guru penggerak ke seluruh pelosok negeri, dan pemberian beasiswa afirmatif bagi siswa di daerah 3T. Ini dinilai sebagai prioritas tinggi mengingat dampaknya yang fundamental. Untuk sains dan teknologi, perlu didorong peningkatan dana riset menjadi 1% PDB, memperkuat sinergi antara industri dan perguruan tinggi, serta membangun ekosistem startup berbasis teknologi. Prioritasnya yaitu tinggi. Untuk kesehatan, intervensi gizi pada 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi program nasional yang terstruktur. Penempatan tenaga kesehatan PTT di daerah 3T, serta pengembangan telemedicine untuk menjangkau daerah terpencil. Prioritasnya yaitu tinggi. Untuk olahraga, implementasi desain besar olahraga nasional harus konsisten, pembangunan pusat pelatihan nasional berkualitas, dan sertifikasi pelatih secara terstandar. Prioritasnya sedang. Untuk kesetaraan gender, percepatan pengesahan RUU TPKS, penerapan kuotanya 30% perempuan dalam jabatan struktural pemerintahan, dan edukasi gender di semua jenjang pendidikan. Prioritasnya yaitu tinggi. Untuk pemuda, optimalisasi program Kartu Prakerja, perluasan KUR khusus pemuda, dan pengembangan platform digital matching antara pencari dan penyedia kerja. Prioritasnya yaitu tinggi. Dan untuk disabilitas yang terakhir, implementasi penuh UU nomor 8 tahun 2016, penempatan kuotanya 2% ASN untuk penyandang disabilitas, dan perluasan sekolah inklusi nasional. Prioritasnya sedang, namun tetap tidak boleh diabaikan. Lalu, adapun rekomendasi kebijakan strategisnya. Berdasarkan seluruh analisis yang telah kita lakukan tadi, terdapat 5 rekomendasi kebijakan strategis yang perlu diprioritaskan. Rekomendasi yang pertama yaitu reformasi kurikulum nasional. Integrasi kecakapan digital, pendekatan tim, dan pengembangan soft skills dalam kurikulum Merdeka Belajar harus dilakukan secara menyeluruh, terstruktur, dan juga terukur. Reformasi kurikulum ini bukan sekadar perubahan dokumen, namun juga harus diikuti dengan pelatihan guru, penyediaan infrastruktur, dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Rekomendasi yang kedua yaitu perkuat ekosistem riset dan inovasi. Anggaran R&D harus ditingkatkan secara bertahap menuju 1% GDP dengan membentuk holding BUMN riset dan mendorong kolaborasi triple helix antara pemerintah, industri, dan juga akademis. Lalu yang selanjutnya adalah transformasi sistem kesehatan. Percepatan eliminasi stunting melalui program intervensi yang terpadu, penguatan JKN, dan distribusi tenaga kesehatan yang merata melalui skema insentif khusus bagi nakes di daerah-daerah terpencil. Rekomendasi yang keempat yaitu bangun ekosistem inklusif. Implementasi penuh Undang-Undang Disabilitas tanpa terkecuali pencapaian 30% kuota perempuan di jabatan publik dan perluasan program pemberdayaan pemuda produktif di seluruh wilayah Indonesia.
Lalu rekomendasi yang kelima yaitu sistem monitoring sumber daya manusia terintegrasi. Pemerintah perlu membangun dashboard nasional sumber daya manusia berbasis data real time yang mencakup semua indikator lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan inklusi. Sehingga pengambilan keputusan berbasis data ini dapat dilakukan secara cepat dan juga akurat. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah sampai di bagian akhir presentasi ini. Apa yang telah kita pelajari bersama malam ini, siang ini, atau hari ini adalah gambaran betapa kompleks dan mendesak tantangan pembangunan SDM Indonesia. Dari pendidikan yang belum merata, sains dan teknologi yang masih lemah, kesehatan yang masih rapuh, olahraga yang perlu lebih serius, hingga kesetaraan gender, pemuda dan penyandang disabilitas yang masih membutuhkan perhatian lebih. Namun, di balik semua tantangan itu, ada satu keyakinan yang kuat. Indonesia mampu, kita punya potensi, kita punya sumber daya, dan kita punya semangat. Asta Cita keempat bukan sekedar agenda pemerintah. Ini adalah kontrak sosial antara negara dan seluruh warganya. Sebuah janji bahwa tidak ada satupun anak bangsa yang akan ditinggalkan dalam perjalanan menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berdaya saing. Seperti yang tertulis dalam layar, tanpa SDM unggul, tidak ada kemajuan. Tanpa inklusivitas, tidak ada keadilan. Mari kita bersama-sama berkontribusi, masing-masing dari posisi dan peran kita, untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.